Dia itu memang terkadang kenapa kita males, yang kita Uber itu adalah cepat dapat job, cepat berangkat, cepat dapat job, cepat berangkat. Betul enggak? Tapi tidak pernah memikirkan nanti setelah kita nyampe, aku tuh nggak tahu sama sekali Mas, taunya sementing berangkat. Ketika nyampe sini ternyata potongan ini, potongan sampai kasur semua dipotong semua. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Yo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kembali lagi di channelnya Mas Yanto, Trans Trans SB7. SB7. Selamat siang Mas. Selamat siang, alhamdulillah sehat Mas Agus. Untuk ini Mas, mau untuk pembekalan teman-teman yang baru mau daftar ke sini ini, sarannya gimana sampean ini? Sarannya dan buat apa pembekalan lah? Oh gitu. Jadi untuk saat ini atau gimana Mas maksudnya? Ya untuk saat-saat ini. Saat ini. Kalau untuk saat ini mau daftar ke PT, ya silahkan kalau mau daftar, monggo. Karena nanti kalau saya ngelarang jangan daftar atau jangan ke Taiwan ya nanti salah toh Mas. Ya silahkan kalau mau daftar ke PT, silahkan daftar. Nyari pabrik yang bagus, nyari job yang bagus, terus lanjut ke proses seperti itu. Oh, untuk pembekalannya, sarannya pembekalan yang diperlukan yang di sini ketika di sini. Ketika mau berangkat ke sini gitu. Kalau saran dari saya untuk pembekalannya, yang pertama siapin mental, Mas. Nah, betul, mental. Terus mental itu kita harus benar-benar kuat. Karena apa gitu? Kita itu di sini kerja itu ya kalau pas ketemu dengan pabrik yang mungkin ada orang Indonesianya ya Mas ya. Kalau pas waktu 2017 Mas Trans SB7 masuk ke Taiwan pun itu juga sempat ngedon Mas. Karena apa ya, keterbatasan tadi bahasa. Nah, bahasa karena kalau tidak diimbangi dengan mental, akhirnya mental kita itu drop. Karena kita tanpa tidak tahu bahasa, kita dibentak sekali ataupun mungkin si manajer ataupun mungkin mandor itu mengatakan kepada kita kata-kata yang tidak enak, kita itu langsung drop Mas. Ya, makanya seperti itu. Jadi sarannya harus belajar bahasa dulu. Belajar bahasa dan mental itu benar-benar yang benar-benar kuat. Jangan mental sedikit aja nanti tahu-tahu maaf nih Mas ya, kabur aja dari sini aku nggak betah. Nah seperti itu jangan seperti itu gitu. Jangan seperti itu. Pemikiran yang paling nggak bagus itu. Itu paling nggak bagus gitu. Jadi kalau kita udah nyampe di sini, mau nggak mau risiko apapun ataupun bagaimanapun itu sudah ada pada diri kita. Kalau dibilang gini Mas, sukses atau tidaknya kan kembali kepada diri kita. Makanya jangan ibarat mental kita benar-benar harus kuat. Nah yang keduanya tadi adalah bahasa. Sedikit untuk pembekalan bahasa di video-video Trans SB7 juga selalu menegaskan bahwa bahasa itu sangat penting. Sangat penting Mas. Ni hao, ni semua mince, terus yao pu yao, tue pu tue, hao pu hao. Ya setidaknya bahasa-bahasa yang untuk pekerjaan. Tapi kalau untuk bahasa yang lain itu memang beda Mas, karena kita bukan PRT kan seperti itu. Jadi kalau bahasa setidaknya tahu benda-benda apa saja yang ada di pabrik tersebut, Mas, seperti itu. Terus monggo. Kalau ini Mas, untuk di pabrik sampean ini gimana? Di pabriknya sampean itu sistem kerjanya kerjanya sebetulnya itu enak kok Mas. Kalau ya memang kalau sekarang mungkin ya enak Mas Trans SB7 karena sudah kalau mungkin buat teman yang baru yang ibaratnya nanti kok bisa satu pabrik dengan Mas Trans SB7, saya sarankan yang pertama ya tetap Mas di bahasa itu Mas yang siapa kunci. Tahu satu pabrik ini biasa kunci utama itu kembali lagi dengan bahasa Mas. Karena apa? Kenyamanan kita kerja, terus betahnya kita di situ kan karena ada komunikasi toh Mas. Kayak gitu. Kalau itu juga ini Mas. Kalau udah pinter bahasa itu nanti
ada yang teman bisa berteman sama orang Taiwan, orang-orang asing. Iya kan betul juga. mas, saya juga saya sendiri juga sering mas, ibarat kayak orang Taiwan itu bukan mandur mas ya, sama-sama kita bekerja itu untuk keakraban kita setiap harinya mas Trans B7 juga seperti itu mas, sapa hai ni hao, my friend kita semua sahabat kan Betul. seperti itu. Jadi dengan adanya kita obrolan, kita komunikasi, bisa komunikasi dengan bahasa mereka, jadi mereka itu tambah dekat dengan kita. Nah, disitulah kenyamanan akan tercipta. Makanya itu bahasa Seperti itu sangat penting sangat untuk teman-teman yang penting. baru ini, yang baru mau datang. Jangan bermalas-malasan. Ini saran dari kita berdua ini. Terus untuk teman-teman yang baru mau daftar, bahasa itu sangat penting. Sangat penting. Kunci utama dalam bekerja di Taiwan itu. Mau bekerja di luar negeri itu yang beda bahasanya harus belajar bahasa. Enggak di Taiwan saja, di Jepang, di Korea juga gitu mas. Betul, ya. betul. Bahasa itu Bahasa itu sangatlah penting seperti itu. Karena kalau udah pinter bahasa itu menanggapi pekerjaan itu mudah jadinya. Mudah mas, bener mudah. Kalau kita Untuk bersosialisasi sama orang-orang asing juga cepat. iya mas, bener. Yang terutama itu adalah kenyamanan kita di sini gitu loh. Nah, karena saya perhatikan ya mas ya, ini maaf ya mas ya, sedikit saya cerita flashback ke belakang dikit ya mas ya. Pengalaman sampean cerita. Jadi saya perhatikan itu buat teman-teman atau mungkin sejauh ini yang pernah masuk ke kontennya Mas Trans B7 itu kan saya selalu menanyakan bahasa itu sama sekali nggak tahu, bahkan dia tuh sempat mengeluh gitu loh mas ya. Artinya untuk bahasa ini kok susah banget, kerjaan kadang-kadang 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu belum mengerti gitu loh mas, karena keterbatasan bahasa tadi. Dan ada juga memang yang mengandalkan translate bahasa, ibaratnya kan ada translate di HP itu mas, translate bahasa, tapi kan terkadang di translate itu juga tidak sama seperti itu, beda kayak gitu. Tapi memang sih sedikit membantu daripada tidak tahu sama sekali. Tapi alangkah baiknya ya memang Mas Agus, maaf nih saya kembali lagi flashback lagi untuk waktu kita di PT. Kita kan di PT itu memang terkadang kenapa kita males, yang kita uber itu adalah cepat dapat job, cepat berangkat, cepat dapat job, cepat berangkat. Betul enggak? Tapi tidak pernah memikirkan nanti setelah kita nyampe seperti itu gitu Mas Agus. Jadi kalau ditanya pembekalannya apa saja, saya tegaskan sekali lagi, untuk bahasa benar-benar kita harus prioritaskan diprioritaskan gitu loh. Jadi sampai sini jangan sampai aduh aku nggak betah, aku ini aku dan itu seperti itu. Ya itu. Terus, ya apalagi teman-teman yang baru udah dengar itu dari Mas Trans B7, sarannya yang mau baru daftar, bahasa itu sangat penting ya mas ya. Terus gimana lagi mas? Apa yang lagi yang harus perlu disampaikan untuk teman-teman kita yang di Indo? Nah kalau buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan, ya itu tadi kembali lagi kepada nasib. Jadi jangan, maaf nih Mas Agus, kita flashback lagi juga ke belakang. Kok kenapa harus flashback ke belakang? Mas Agus dulu pun mungkin nggak pernah terpikir gaji 26.000 13 juta, tauknya saman kan cuma 13 juta, betul enggak? Tapi ingat Mas TKI Senior yang pengen berangkat ke Taiwan, di sini itu ada yang namanya potongan mes. Itu wajib, itu harus dibayar, kecuali memang ada rezeki dari pabrik, ada juga yang ada gratis mas. Tapi kan kebanyakan mayoritas mes makan itu kan harus dibayar, betul enggak? Tanggung sendiri. Terus pajak, terus bayar agensi kita udah berapa mas? Terus ada tabungan, kalau di pabriknya Mas Trans B7 itu tabungan 3.000. Askes, kebersihan mes kita itu kalau enggak salah bisa dihitung, kalau gaji sekarang 26 dari Mas Trans B7 di pabriknya Mas Trans B7 mas, itu kurang lebihnya sisa cuma 17-18 ribu mas. Itu tanpa lembur mas ya, itu yang gaji pokoknya saja. Jadi buat teman-temanku yang ingin berangkat ke Taiwan, perhatikan dulu, jangan mikirnya gaji 13 juta nanti bersih, dalam 1 bulan saya gaji 13 juta, itu tidak seperti itu gitu loh mas, karena banyak potongan-potongan yang harus kita bayar di sini. Seperti itu gitu loh. Jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan jangan mikirnya yang 13. Terkadang kita di Indonesia kan diiming-iming nanti gaji di Taiwan itu gede, sekarang 13 juta atau mungkin kalau ada lemburnya bisa dapat 20 juta. Di sini itu nggak semudah seperti itu loh gitu loh. Mas TKI Junior, teman-temanku semua. Jadi saya perhatikan juga kayak tadi mas akan habis bikin video juga dengan mas yang dari Sragen. Di video yang itu beliau juga mengatakan mas,
aku tuh nggak tahu sama sekali Mas, taunya sementing berangkat. Ketika nyampe sini ternyata potongan ini potongan sampai Beda. kasur semua dipotong semua Mas. Nah disitulah ibarat kata penyesalan ya, sedikit ada rasa penyesalan kayak gitu. Makanya Ini juga ini harus diperhatikan ya buat teman-temanku semua yang mau berangkat ke Taiwan. ya itu diperhatikan. Heeh. Makanya ikuti terus channel Trans B7 ini, karena channel Trans B7 ini mengasihkan informasi yang akurat, enggak settingan. Nah, itu. Amin. Terus amin. ikuti dan tonton terus channel Trans B7, channelnya Mas Yanto ini. Ini untuk motivasi, kita ngasih motivasi dan saran untuk teman-teman. Ikuti terus dan tonton terus, kasih subscribe, like dan share ya teman-teman yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih Mas Mungkin Agus. segitu aja Mas ya. Cukup atau ada tambahan lagi yang bisa ditambahkan? Ya kalau Dikit lagi kita tambahkan Mas ya. Ya, Tambahan dikit lagi. Jadi gini, intinya buat Mas teman-teman yang ada di Indonesia atau yang ingin berangkat ke Taiwan, nyari informasi dulu yang akurat ya. Jangan sampai nanti nyesel ketika udah di sini. Iya betul. Nah, seperti itu aja tambahan dari saya. Tetap semangat, Semangat Lur. terus belajar bahasa. Pokoknya jangan punya pemikiran yang aneh-aneh. Nah, Intinya tetap betul. semangat aja, fokus dengan tujuannya. Oke. Oke Lur. Oke, Ya. monggo Mas. Gimana? Kata penutupnya Mas. Oke Lur, mungkin obrolannya segitu aja dulu. Terima kasih banyak. Beliau tadi sempat ingin bertanya-tanya atau minta motivasinya, ya seperti itu dari saya. Kurang lebihnya inilah yang terjadi dengan kita di sini. Saya mohon maaf pada kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat Mas Agus. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.